Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di materi pelajaran tajwid untuk kelas 9. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik dan dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita mulai pembelajaran kita ya. Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan kita mulai belajar dalam keadaan sudah siap ya, tetap semangat dan dalam kondisi baik ya, pakaiannya dan juga terutama semangatnya. Baik anak-anak, mudah-mudahan kalian sudah mendapatkan buku semuanya ya, sudah mempunyai buku semua, sudah memiliki buku semuanya dan siap untuk belajar. Di bab pertama ini di pelajaran tajwid kelas 9 ada kalian lihat ya di halaman 2, bagus tajwidku, indahnya bacaanku. Di sini kalian lihat bagaimana persepsi ya di dalam buku ini. Kalian lihat ada yang sedang membaca Al-Quran, ada anak-anak semangat ya belajar Al-Quran, ada yang juga sedang membaca Al-Quran. Subhanallah ya, Masya Allah. Di sini betapa yang namanya belajar itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama belajar dalam membaca Al-Quran. Tidak mengurangi ya semangat kita, tidak mengurangi keinginan kita untuk belajar Al-Quran walaupun kita saling berjauhan ya, karena tidak ada tatap muka karena masih dalam suasana pandemi ya, mudah-mudahan cepat berlalu. Sini jelaskan bahwa kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ya melalui malaikat Jibril ya. Jadi kalam Allah ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril ya, yang dimana kalam Allah itu betul ya ya dari bahasa Arab ya, dengan berbahasa Arab, dan jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Dimana kalau kalian sudah belajar di kelas 8 ya, bagaimana seorang pengembala yang semangatnya untuk menghafal Al-Quran, semangatnya untuk belajar Al-Quran sambil mengembala tapi berkeinginan untuk menghafal Al-Quran ya. Ini juga mudah-mudahan terjadi pada kalian ya, semangat kalian untuk belajar walaupun di rumah, apalagi di rumah kita waktunya bisa kita yang mengatur dan banyak sekali kita tidak banyak keluar rumah dan sebagainya. Mudah-mudahan ini menambah semangat kalian untuk belajar ya. Jadi kita tahu bahwa tadi Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Dan kita belajar Al-Quran juga salah satunya karena dengan Al-Quran itu pertama kita membacanya dengan baik, kemudian kita menghafal, kemudian kita mentadaburi, dan yang terakhir kita mengamalkan. Jadi bukan hanya kita membaca nih, kita belajar tajwid supaya bacaan Al-Quran kita semakin baik ya. Jadi yang kita belajar dengan tajwid. Yang pertama, materi tajwid di sini, materi pembelajaran kita belajar pembagian mad ya. Mad di sini kita tahu mad terbagi dua, ada mad asli dengan mad far'i ya. Mad asli atau mad tabi'i ya, kalau kita tahu yang kita baca panjangnya 2 harakat atau 1 alif. Kemudian ada mad far'i. Mad far'i itu cabangnya di sini bisa kita lihat, ada mad ada muttasil, ada munfasil, ada mad arid, ada badal, lazim, mutsaqal harfi, mukhaffaf harfi, mutsaqal kilmi, dan mukhaffaf kilmi. Tapi yang kita pelajari di sini muttasil, munfasil ya, mad arid sukun, mad badal, mad lazim itu sudah pelajari pada kelas 8. Sekarang kita pelajari mad lazim mukhaffaf kilmi ya. Apa sih itu? Di sini bisa kita lihat apa itu mad lazim mukhaffaf kilmi. Mad kita tahu artinya panjang, lazim artinya harus atau diwajibkan. Mukhaffaf itu ringan, meringankan bacaan karena tidak adanya tasydid dan gunnah. Kemudian kilmi artinya kalimat ya. Jadi secara bahasa mad lazim mukhaffaf kilmi punya arti apabila ada huruf mad bertemu dengan huruf yang bersukun dalam satu kata. Jadi apabila ada huruf mad itu apa?
Kita tahu bahwa huruf mad itu ada 3, ada alif, ada waw, dan ya. Kemudian bertemu dengan huruf yang berharokat sukun dalam satu kata. Ya. Kemudian cara membacanya, mad lazim mukhaffaf kilmi ini bisa dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Ya. Dan lazim mukhaffaf kilmi ini mudah ya, hanya pada 2 tempat. Di surat Yunus ayat 51 dan di surat Yunus ayat 91. Jadi hanya di satu surat tapi di beda ayat. Ya. Di sini bisa kita lihat contohnya, kalian bisa lihat. Jadi dikatakan bahwa mad lazim mukhaffaf kilmi itu apabila ada huruf mad bertemu dengan huruf yang bersukun dalam satu kalimat. Kalian lihat di sini ada a di sini huruf mad bertemu dengan huruf yang berharokat sukun dalam satu kalimat. Maka di sini namanya mad lazim mukhaffaf kilmi. Dibacanya ringan. Al ya. Ana. Jadi a di sini mad kemudian bertemu dengan huruf yang berharokat sukun dalam satu kalimat. Contohnya ini. Kemudian dalam surat Yunus ayat 91 juga sama. Contohnya ana, a-nya di sini mad kemudian bertemu dengan lam yang berharokat sukun, ya, itu mad lazim mukhaffaf kilmi. Kemudian kita lanjut mad lazim mutsaqal kilmi. Kebalikannya, kalau mukhaffaf tadi ringan, mutsaqal itu berat. Kita baca apa itu mad lazim mukhaffaf mutsaqal kilmi. Mad lazim yang terjadi dari mad tabi'i yang diikuti oleh huruf yang bertasydid, di mana keduanya berada pada satu kata. Bila tanda tasydid berada di kata lain maka tidak terjadi mad. Ya. Mad lazim mutsaqal kilmi adalah 6 harkat, ya, dibacanya 6 harkat atau 3 alif. Perhatikan. Di sini dijelaskan bahwa yang namanya mad lazim mutsaqal kilmi apabila ada mad tabi'i ka, di sini ada alif, ini ka mad tabi'i bertemu atau diikuti oleh huruf yang bertasydid. Fah ini huruf bertasydid, jadi dibacanya agak berat. Kafah, ya. Jadi ka, jadi apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid, ka di sini mad tabi'i bertemu dengan huruf bertasydid. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Kemudian kita lihat juga di dalam surat Al-Fatihah ayat 7. Perhatikan di sini ada kata-kata kita sering baca ya dalam sholat kita. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perhatikan dhad di sini ada mad tabi'i dha. Kemudian bertemu dengan huruf yang bertasydid. Ya, huruf yang bertasydid di huruf lam ini. Makanya dibacanya waladdallin, ya, bo kemudian bertemu dengan huruf tasydid. Jadi apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kalimat, ya, contohnya waladdallin. Kemudian di dalam surat Al-Haqqah, ya, ayat 1. Al-Haqqah. Ha di sini ada mad tabi'i bertemu dengan qaf, ya. Ada mad tabi'i, perhatikan. Ada mad tabi'i ha bertemu dengan qaf yang bertasydid, ya. Ini mad lazim mutsaqal kilmi. Kemudian di sini kita lihat lagi contohnya banyak. Sekalian lihat di dalam surat An-Naml ada kata-kata wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbah. Perhatikan dabbah. Ada dabbah di sini, ada mad tabi'i alif bertemu dengan huruf ba yang bertasydid. Kemudian dalam surat Ar-Rahman, fa yauma idzil la yus'alu an dzambihi insu wala jan. Wala jan mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid, ya, wala jan. Ya. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 139. Qul atuhajjuna. Ha di sini ada huruf ada mad tabi'i bertemu dengan jim yang bertasydid, maka dibacanya menjadi berat. Qul atuhajjuna, ya.
dibacanya menjadi 6 harkat atau 3 alif. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 233, saya kalian lihat, la tudorro, ya, bod di sini ada mad tabi'i, ya, la tudor, kemudian bertemu dengan ro yang bertasydid. Kemudian lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 kalimat hajja, ya, mad tabi'i bertemu dengan jim yang bertasydid, ya, dalam satu kalimat. Kemudian kita lihat lagi di dalam surat Al-Baqarah 282 wala yudorro, ya, ada dod yang bertemu dengan di setelahnya ada alif, ini mad tabi'i bertemu dengan ro yang bertasydid. Yang terakhir dalam surat Al-Imran ayat 20, fa in hajjuka, di sini ada mad tabi'i bertemu dengan jim yang huruf yang bertasydid. Ini contoh-contoh dari mad lazim mutsaqal kilmi, ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami bahwa kalau mad lazim mukhaffaf kilmi itu bacanya ringan karena apabila ada huruf mad ya, huruf mad bertemu dengan huruf yang sukun, ya, dibacanya ringan, ya. Contohnya tadi apa? Al-ana, bacanya ringan. Berbeda dengan mad lazim mutsaqal kilmi, yang bisa kalian pahami, ya, apa yang Ibu sampaikan, dan mudah-mudahan dengan kita belajar mad lazim mukhaffaf kilmi dan mad lazim mutsaqal kilmi, apabila kita bertemu dengan huruf-huruf seperti itu, kita bisa baca dengan sebaik-baiknya, ya. Mungkin bisa saja nanti kita lanjutkan mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim mutsaqal harfi, ya. Mungkin ini saja yang Ibu bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan bisa kalian cari di Al-Quran lagi contoh-contoh dari mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim mutsaqal harfi. Mad lazim, maksud Ibu mad lazim mukhaffaf kilmi dan mad lazim mutsaqal kilmi. Ibu akhiri, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.